Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Ya, ini kembali ya saya coba buat rekomendasi saham ya untuk swing trade. Ya bisa jadi mingguan, bisa jadi harian atau ya mungkin bisa juga bulanan ya. Nanti kita lihat aja price action terhadap pergerakan harga sahamnya setelah saya informasikan gitu ya. Jadi ya ini saya buat untuk tanggal 10 Maret atau besok di hari Senin ya teman-teman. Ya, sebelumnya juga saya nanti akan review rekomendasi saham swing yang saya buat di tengah minggu kemarin ya di tanggal 6 gitu ya. Nah, saya sedikit disclaimer kalau trading saham atau investasi saham itu mengandung resiko dan resikonya itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi ya. Jadi teman-teman harus melakukan analisa ulang dan alasan buy and sell-nya itu bukan karena saya gitu ya. Jadi bukan karena saya informasikan. Jadi ya saya harap teman-teman menjadi trader yang dewasa dengan melakukan analisa ulang dan paham ya kenapa teman-teman beli dan kenapa teman-teman jual, supaya akhirnya ketika teman-teman cuan, mungkin kalau cuan nggak masalah ya. Mungkin kalau cuan mungkin teman-teman diam-diam aja gitu ya. Cuman kalau seandainya loss ini yang saya khawatir jadi marah-marah sama saya yang udah-udah gitu, tapi nggak banyak kok yang kayak gitu. Saya yakin teman-teman udah banyak yang dewasa ya, jadi trader dewasa. Jadi ini sedikit review. Nanti kemarin saya buat di tanggal 6 Maret itu ada ANJT, TAPG dan juga saham buka. Nanti saya sedikit review ya. Nah, untuk tanggal 10 Maret nih langsung aja saya melihat ada 4 saham yang menurut saya berpotensi dan bisa ya kita mulai cicil-cicil. Nanti dalam video ini saya coba buatkan trade plan saya gitu ya. Saya coba buatkan trade plan saya supaya minimal teman-teman punya sedikit gambaran mengenai point of view saya kenapa 4 saham ini menarik untuk di swing gitu ya. Ya mungkin sedikit review untuk tanggal 6 Maret kemarin ya, berarti di hari kemarin saya buat di hari Kamis ya. Di hari Kamis saya buat dalam satu hari, bahkan ya hari Kamis dan hari Jumatnya itu langsung gerak sahamnya teman-teman. Yang pertama ANJT ya. Nah, even ANJT ini sendiri waktu 6 Maret saya info di sini di tanggal 7 malah naiknya kencang banget. Gimana trade plan saya soal ANJT ini? Udah jelas volumenya masih sangat oke. Data transaksi memang di sini terlihat netral gitu ya. Saya pribadi gimana untuk ANJT? Saya akan jaga di trailing stop mungkin 3% dari harga closing. Ya kemarin ya candlenya cakep ya Murobozu, jadi masih sangat oke. Yang kedua TAPG ya. TAPG gimana? Kalau saya pribadi view saya terhadap pergerakan saham TAPG ini udah mulai so-so aja ya teman-teman. Memang terlihat dari data transaksi di tanggal 7 hari Jumat kemarin terlihat normal accumulation ya secara keseluruhan. Stockbit, algoritma Stockbit mengatakan ini masih akumulasi. Tapi kalau saya pribadi melihat volume yang terjadi gitu ya berdasarkan ini gitu ya. Nah ini sorry. Nah mudah-mudahan terlihat dan mudah ya. Ini volumenya gede ya, candlenya merah, ini volumenya juga gede, tapi sahamnya naik, ini volumenya sudah mulai decrease, sudah mulai turun. Ya, indikasinya gimana? Indikasinya saya sudah kurang begitu suka kalau seandainya sahamnya naik tapi volumenya tidak terlalu besar ya, kecuali kalau besok tiba-tiba HK-nya kencang, saya mungkin pertimbangkan untuk hold gitu ya. Jadi trade plan saya mudah-mudahan besok bisa laku ya, kejual di 870. Planning saya seperti itu. Nah, satu lagi saham buka nih. Saham buka sendiri masih nangkring di portofolio saya dan kondisinya saat ini merah ya teman-teman. Jadi sebenarnya saat kemarin tuh saya coba antri-antri di beberapa level harga dan memang mostly antrian saya itu di bawah ya, dan gede di bawah gitu ya. Dan saya punya average sebenarnya 139. Posisi saat ini memang floating loss, tapi sesuai dengan trade plan yang di video kemarin saya sampaikan ya, bahwa saya akan cut loss gitu ya. Saya akan cut loss ya, let's say 139. Saya akan cut loss ketika dia menyentuh area sini ya, area 131 130-an. Jadi ya saya masih punya amunisi juga untuk coba-coba average lagi, antri lagi ya, mungkin ini 6%, 6,8% ya, dengan ya, asumsi kalau seandainya saya dapat barang lagi di 135 136 ya mungkin level stop loss saya gitu ya, jadi mungkin sekitar 5%-an gitu kalau seandainya terkena gitu ya. Dan sesuai dengan prediksi saya sebelumnya gitu ya, asumsi saya sebelumnya kalau seandainya cut loss itu di area 130 gitu ya. Nah ini potensi cuan yang menurut saya masih termasuk oke gitu ya, sekitar 1:2 ya. Dan kita lihat aja nanti pola pergerakannya akan seperti apa. Intinya saya kalau 130-an ya saya akan buang gitu ya.
seperti itu. Oke, langsung aja supaya videonya nggak terlalu lama, saya review ya 4 saham yang tadi saya mention, yang saya rekomendasikan untuk swing ya di minggu depan. Jadi trade plan saya di keempat saham ini saya akan coba antri-antri teman-teman ya. Antri-antri di beberapa level harga yang nanti saya informasikan. Yang pertama LSIP ya, LSIP kalau saya nggak salah ingat itu di kuartal keempat, laporan keuangan kuartal keempat itu ya di video kemarin tanggal 6, yaitu masih belum keluar. Dan ini keluarnya laporan keuangannya itu coba kita lihat, harusnya di news ya, 3 Maret ya. 1 Maret tapi udah keluar ya. Ya intinya apapun itu, saya melihat di saham LSIP ini ada potensi bisa kasih kita cuan ya. Kenapa? Data transaksinya oke, ini posisi dia sekarang sudah break, dia punya resisten. Nah, asumsi saya pada saat kemarin itu resistennya ada di 10.50-an ya, area 10.50-an. Ini adalah area yang 2 kali tersentuh di bulan Februari dan Maret, dan hari ini break. Nah, terus trade plan saya gimana di LSIP ya, saya akan coba antri-antri ya teman-teman. Ya jadi saya akan coba antri-antri, mungkin level antri saya tuh di 10.80-an ya teman-teman. 10.80-an sampai ya harga closing kemarin gitu ya. Nah, terus trade plan saya gimana? Trade plannya ketika dia close di bawah, harganya close di bawah 10.50, 10.60 ke bawah gitu ya sampai 10.50. Ya ini saya akan cut loss dan berasumsi bahwa breakout yang terjadi ini false gitu ya. Breakout ini false, saya berasumsi breakout ini false dan saya akan cut loss. Tapi kalau ngelihat polanya ya teman-teman, beberapa hari ke belakang ya, di minggu-minggu 1-2 minggu ke belakang ini saham-saham di sektor CPO gitu ya, palm oil atau sawit gitu ya, ini terlihat mulai ada flow-nya gitu. Ya kalau seandainya ngelihat terbukti analisa saya terbukti ya, saya punya trade plan ini ya menurut saya termasuk oke gitu ya. Kenapa oke? Karena ya ini risk rewardnya kalau seandainya potensi kita risknya itu sekitar 4%-an, ini risk 4% ketika harga closing kemarin gitu ya. Jadi kalau seandainya kita dapat barang di bawah ya udah otomatis risknya lebih kecil daripada ini gitu ya. Ya mungkin risknya sekitar 4-5%, asumsi dengan potensi cuan sekitar 9%-an, 8,9%. Dan kalau seandainya udah hit di sini, kalau seandainya kita dejapu sama saham ANJT ya, ANJT, ini tentunya akan sangat menarik. Kemarin ANJT sendiri saya prediksikan kan hanya sekitar 4% sama 1:2 ya risk reward ya, tapi ternyata dia break dan breaknya lumayan 8% naiknya. Jadi kalau seandainya break ini bisa saya asumsikan sebagai bonus gitu ya. Dan dia kalau misalnya bonus ya ke 1.200-an ya, 1.280-an ya. Ya mungkin bisa tembus ke area 1.300. Kita lihat aja pola pergerakannya, menurut saya LSIP ini menarik gitu ya. Nah, yang kedua saham BRPT. Kenapa saham BRPT menarik? Yang pertama jelas saham ini berada di posisi support. Dan ini juga udah beberapa kali saya rekomendasikan, saya mention ya di konten-konten saya sebelumnya. Dan di tanggal 7 Maret kemarin, hari Jumat, data transaksinya oke ya. Data transaksinya oke, tapi sahamnya belum bergerak ya. Nah, terus trade plan saya di saham BRPT gimana? Ya kalau seandainya kita better entry di area 790 sampai 800. Kenapa? Karena di sini adalah area-area yang menurut saya resikonya lebih rendah. Dan kalau seandainya dia gagal di area 780 ke bawah, ini better keluar. Kenapa saya info di 790 sampai 800-an, 800 805 ya, atau sampai 810 lah. Kenapa? Ya karena ini adalah harga average ketika Pak PP gitu ya melakukan buyback ya. Jadi kenapa Pak PP melakukan buyback? Karena saya rasa dia yakin saham BRPT ini harganya harusnya nggak semurah itu, dan dia beli 11 juta lembar ya. 11 juta lembar ini berarti berapa itu ya? 11 juta kurangin nolnya 2 ya, 110 ribuan ya. 110 ribuan ya, ada angka yang menurut saya cukup ya, sebenarnya sih kecil kalau di compare sama duitnya Pak PP ya, tapi menurut saya 790 area dia 795 ya, area Pak PP buyback sahamnya itu adalah area menarik, dan memang posisinya ini lagi di support. Ini kan support, ini support. Jadi biasanya secara historis saham-saham yang berada di support dan punya flow ya, maksudnya
selling climax gitu ya, atau penjualannya sudah mulai reda, ya biasanya dia akan mantul dari area support. Ya risk rewardnya juga menarik banget menurut saya. Ini saya buat kalau seandainya cut lossnya 756, itu potensi lossnya itu, potensi resikonya itu 6,6%-an, dengan potensi cuannya di area resistance 1000-an ya, harga 1000 itu sekitar 23%-an. Jadi memang ini permainannya akan panjang ya, mungkin 1-2 bulan ke depan untuk BRPT ini. Menurut saya masih sangat menarik. Nah, selanjutnya menurut saya yang menarik juga sahamnya Brand. Nah, kenapa sahamnya Brand? Langsung aja ke chartnya, posisinya saat ini ada di area support juga gitu ya. Ya, biasanya saya selalu suka di saham-saham area support. Nah, di sini nih. Kalau kita tarik tengah-tengahnya mungkin area ini 6.300-an ya, let's say area sini. Di area 5.300-an ini merupakan 6.300-an maksud saya ya. Ini merupakan area support yang termasuk kuat ya. Di sini nggak jebol, di sini nggak jebol ya. Di sini sempat jebol tapi langsung balik lagi gitu ya. Ini memang area menarik menurut saya. Dan alasan lain kenapa saham Brand ini menarik ya, yang pertama saya masih berasumsi bahwa Pak PP masih akan berusaha untuk mendorong saham Brand masuk ke indeks foreign ya, salah satunya mungkin MSCI atau MSCI dan FTSE ya, TSE ya, seperti itu. Dan berdasarkan keterbukaan informasi dari website IDX ini, saya lihat di tanggal 5 Maret ini ada pembelian juga gitu ya dari Pak PP, dan ini adalah sekretaris itunya ya, mana ya, Korseknya ya, sekretaris corporation gitu ya. Dan ya, di sini menginformasikan dia melakukan pembelian sahamnya sejumlah, ini nolnya kurangin 2 berarti berapa nih, sekitar ya cukup besar dengan harga 6.000 ya, 6.077. Jadi memang sama seperti BRPT ya, saya berasumsi area 6.000-an ini merupakan area-area yang menarik untuk coba kita akumulasi pelan-pelan, cicil-cicil beli gitu ya. Dan saya pribadi teman-teman sebenarnya ketika hari kedua waktu dia candle merah dalam ini saya udah mulai beli ya. Tapi ketika dia naik kenceng 14% ini saya langsung gak tahan, gatel, langsung buang lagi, dan memang terbukti dia turun gitu ya. Ini sekarang posisinya ada di support lagi gitu. Kalau seandainya trend plan-nya gimana, saya mungkin akan akumulasi dari area 6.100-an sampai 6.300-an gitu ya. Dan saya akan buang barangnya kalau seandainya dia break 5.000, area 5.800-an seperti itu ya. Dan selanjutnya yang keempat, ini saya punya saham Dewa gitu ya. Kenapa saham Dewa menarik ya? Karena sebenarnya kalau kita perhatikan waktu ketika sebelum IHSG koreksi dalam ya di akhir Februari itu, ini saham Dewa ini break, dia punya area resist ya, keluar dari area konsolnya dia, area konsolidasinya dan dia naiknya tuh kenceng. Naiknya kenceng dengan volume yang juga kenceng. Cuman ketika di tanggal akhir-akhir Februari itu IHSG koreksi ya, saham Dewa ini ikut terseret gitu ya, ikut terkena dampak dari koreksi IHSG. Dan kalau saya perhatikan ini teman-teman, low-nya itu di tanggal 28 ketika IHSG koreksi dalam itu, low-nya dia itu di 121 ya, harga 121, dan setelahnya dia nggak pernah lagi menyentuh harga 121 setelah di tanggal 28 itu, atau 5 candle terakhir ya di hari kerja. Jadi saya berasumsi area 127 sampai dengan area 121 itu merupakan area support atau area yang dijagain oleh sama market makernya gitu ya. Nah terus trend plan saya gimana di saham Dewa ini? Ya, saya akan coba mulai akumulasi atau antri-antri di area 127, lalu 125 gitu ya, dan terakhir mungkin di area 124. Dengan asumsi saya ketika dia sentuh area 120 saya akan exit gitu ya. Nah, risk rewardnya gimana? Risk rewardnya kalau seandainya kita loss, ini saya buat di harga 127. Di harga 127 aja risk kita itu sekitar 5,5. Artinya kalau seandainya kita bagi entry kita di 3 titik, let's say kita punya average-nya mungkin di 124 atau 123, risknya itu low banget ya teman-teman ya, sekitar 3-4%-an lah ya, dengan potensi cuan kalau dia balik lagi ke kondisi sebelumnya IHSG koreksi ya, artinya di harga 140-an bahkan 150-an sempat hit itu ya, itu potensinya bisa di atas 15% gitu ya. Apakah dia akan ditempuh tercapai dalam waktu dekat? Saya juga ragu kalau dalam waktu dekat, tapi saya rasa saham Dewa ini mostly oke gitu ya. Mostly oke. Ini buangannya sudah mulai reda gitu.
Jadi 4 saham ini ada LSIP, BRPT, Brand, dan juga Dewa yang menurut saya cicil-cicil dengan trade plan yang seperti tadi sudah saya sampaikan. Ya, itu aja dari saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan kita bisa dapat THR mudah-mudahan ya dari saham-saham swing ini gitu ya. Seperti itu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dan mungkin buat teman-teman yang sudah cuan dari saham Buka, ANJT atau TAPG boleh ya sharing di kolom komentar gitu ya bagaimana analisanya gitu ya. Mungkin saya juga butuh koreksi kalau seandainya ada yang mau disampaikan. Ya, itu aja dari saya kali ini. Terima kasih. Salam cuan. Thank you.